Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya, siswa-siswi dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang sehat ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang mendampingi siswa-siswi di sekolah sehingga proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Baiklah, kembali lagi bersama saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran bahasa Inggris lanjutan pada program Smart School Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Baik adik-adik sekalian, jadi pada siang hari ini kita kembali lagi untuk mempelajari untuk persiapan TKA, yaitu pada subtes bahasa Inggris lanjutan ya adik-adik. Nah, baik, langsung saja kita mulai latihannya. Baiklah, di sini pada slide atau pada layar adik-adik sekalian kita bisa melihat di sini ada teksnya, ada 2 paragraf dalam teks ini adik-adik ya. Di slide pertama ini terdiri dari 2 paragraf. Kemudian di slide kedua yaitu 2 paragraf juga. Jadi jumlah paragraf untuk teks ini itu ada 4 paragraf ya adik-adik. Nah, ini tidak henti-hentinya untuk selalu diingatkan kepada adik-adik khususnya untuk pembelajaran bahasa Inggris, baik itu bahasa Inggris wajib maupun bahasa Inggris lanjutan, bahwa dalam menjawab pertanyaan soal TK bahasa Inggris wajib dan lanjutan, bagaimanapun panjangnya soal atau bagaimanapun panjangnya teks bahasa Inggris, hal yang pertama yang kita perhatikan adalah apa pertanyaan atau apa yang ditanyakan pada soalnya. Ya adik-adik, jadi meskipun di sini terdapat 4 paragraf, namun hal yang paling pertama yang harus kita baca dan perhatikan adalah pertanyaan daripada untuk teks ini. Oke, jadi kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Nah, di pertanyaan yang pertama ini, kita bisa lihat pertanyaan yang pertama adalah, according to the text, what are the main negative impacts of AI in workplace? Oke, berarti yang ditanyakan di sini kita bisa lihat ya, apa makna dari kata according to? Nah, kata according to ini artinya apa? Menurut, ya. Nah, bisa juga kita artikan apa? Berdasarkan. Oke. Jadi menurut teks atau berdasarkan teks, what are the main negative impacts? Ya, jadi apa? Main ini, main artinya adalah utama ya adik-adik, utama. Utama, oke. Negative impacts, oke. Ini satu kesatuan ya adik-adik, itu adalah satu kesatuan. Jadi the main negative impacts. Nah, jadi kalau satu kesatuan seperti ini kita mengartikannya itu dari belakang ya adik-adik, dari sini, dari kosakata yang paling terakhir, yaitu apa? Dampak ya. Jadi main negative impacts kita bisa artikan sebagai dampak negatif utama gitu ya. Jadi ini dampak negatif utama. Oke. Dampak negatif utama dari AI in workplace, di tempat kerja. Ya adik-adiknya. Ini apa ini workplace? Workplace ini adalah tempat kerja. Oke. Coba kita baca ulang satu kali lagi. Berdasarkan teks, apa dampak negatif dari AI di tempat kerja? Nah, jadi kata utamanya di sini kita perhatikan baik-baik. Yang ditanyakan adalah the main negative impact of AI.
Nah, itu adalah kata kunci pada pertanyaan ini. Jadi, ketika kita melihat pertanyaan, apalagi kalau diawali dengan kata according to adik-adik, nah itu pertanyaannya berkaitan dengan menanyakan informasi secara detail ya, atau rinci gitu adik-adik. Nah, jadi setelah kita melihat, oh ternyata diawali dengan kata according to, nah salah satu dari ciri kalau pertanyaan itu menanyakan informasi yang detail, maka kita harus menemukan dulu kata kunci pada soalnya ya. Kata kunci pada soalnya adalah the main negative impact, dampak negatif utama gitu. Jadi dampak negatif utama dari AI. Nah sekarang karena kita sudah menemukan kata kuncinya yaitu the main negative impact, maka hal yang kita harus lakukan itu adalah kita itu baca dulu atau kita cari di dalam teksnya the main negative impact-nya itu ya adik-adik. Nah sekarang kita lihat kita mulai dari paragraf pertama ya adik-adik. Nah sekarang kita perhatikan, kita baca cepat. Apakah di sini ada di paragraf 1 dulu? Di paragraf 1 apakah ada membahas tentang dampak negatif dari AI? Nah ini belum ya, ini baru membahas tentang rapidly transforming modern workplace. Jadi transformasi yang cepat dari tempat kerja yang modern. Masih transformasi, ini kata kuncinya transformasi ya. Kemudian di paragraf kedua apakah kita melihat ada dampak negatif? Nah, bagian di sini ada tertulis advantages. Nah, apakah itu advantages? Advantages itu artinya adalah manfaat. Nah, ini berarti kalau ada manfaat itu identik dengan sesuatu yang positif ya adik-adik. Nah sedangkan di pertanyaannya tadi adalah dampak negatif utama. Nah berarti informasi yang kita mau cari ini tidak terdapat di paragraf 1 dan juga tidak terdapat di paragraf yang kedua. Nah apalagi di paragraf kedua bahas manfaat ya adik-adik ya, berarti bukan. Nah coba kita perhatikan di paragraf yang ketiga ya. Nah, di paragraf yang ketiga, coba kita perhatikan apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan negatif atau dampak negatifnya, ya. Di sini kita perhatikan, on the other hand, di sisi yang lain, ya, critics warns that AI may lead to job displacement and inequality. Oke, nah kritikus, ini kita bisa artikan kritikus ya, atau orang yang mengkritik ini. Warn ini biasanya kalau kita itu biasanya dalam keseharian lebih kenalnya warning ya, betul, warning, peringatan ya adik-adik. Sedangkan warn itu merupakan kata kerjanya yaitu adalah mengingatkan gitu ya. Nah, gitu. Oke, warn. Mengingatkan bahwa AI itu lead to job displacement. Nah, lead to ini apa artinya lead to? Menyebabkan. Gitu ya. Oke. Menyebabkan job displacement. Nah, pengalihan pekerjaan. Bisa juga diartikan kehilangan pekerjaan. Bisa kita artikan juga seperti itu. Kehilangan pekerjaan. Nah, and inequality. Dan ketidaksetaraan. Jadi berasal dari kata equality, equal ya, berasal dari kata equal artinya setara ya. Nah, equal itu adalah setara adik-adik. Berasal dari kata equal, setara. Kemudian kalau equality. Nah, equality itu berarti kesetaraan. Ada seperti dalam bahasa Indonesia ada imbuhan ke dan an ya. Jadi ini jadinya kesetaraan. Kemudian kalau inequality, in ya, ada in di situ, in ini bermakna tidak dalam bahasa Inggris ya. Jadi inequality. Jadi berarti ketidaksetaraan. Nah, jadi ketidaksetaraan gitu adik-adik ya.
Jadi kita kalau misalnya dapat kosakata yang panjang seperti ini nih, coba kita cari dulu kata dasarnya apa. Kalau kata dasarnya coba kita lihat, oh ternyata kata dasarnya adalah equal, Kak. Nah, equal itu adalah setara. Kemudian kalau dia ditambahkan lit di belakang, nah itu dalam bahasa Indonesia ke dan an ya, bukan ke dan an, berarti kesetaraan. Ada tambahan in di depan berarti ketidaksetaraan. Nah, jadi kalau kita baca nih di awal paragraf yang ketiga, di sisi lain, kritikus mengingatkan bahwa AI menyebabkan kehilangan pekerjaan dan ketidaksetaraan. Nah, dari sini saja kita baca di kalimat awalnya, oh ternyata ini berkaitan dengan dampak negatif, ya kan adik-adik? Nah, oh berarti informasi yang ingin kita cari itu ada di paragraf yang ketiga ini, gitu ya. Jadi informasi yang kita cari ada di paragraf yang ketiga. Nah, sekarang dampak pertama yaitu kehilangan pekerjaan dan ketidaksetaraan. Ini adalah dampak pertama. Oke, kalau kita baca lagi, as machines replace human labor, karena mesin ya, replace itu mengganti, ini mengganti human labor. Human labor itu adalah tenaga kerja manusia. Many workers, banyak pekerja nih, especially those in low skill positions, khususnya yang bekerja posisinya itu rendah, keterampilannya rendah. Nah, could lose their jobs, bisa kehilangan pekerjaan mereka. Ini kan kayak gini. Kan kehilangan pekerjaan mereka. Kemudian apalagi there is also concern that relying too much on AI reduce human creativity. Nah, ini lagi dampak yang lainnya adalah reduce human creativity and critical thinking. Nah, apa itu reduce? Mengurangi kreativitas manusia. Jadi mengurangi kreativitas manusia dan critical thinking. Nah, ini pasti kalau critical thinking adik-adik tahu semua ya, yaitu berpikir kritis. Nah, jadi dampak yang selanjutnya adalah mengurangi kreativitas dan mengurangi juga kemampuan berpikir kritis. Nah, kemudian yang ketiga lagi adalah katanya ada ethical issues di sini. Ada masalah etis ya. Nah, masalah etis such as seperti privacy violations. Nah, pelanggaran privasi gitu ya, and algorithm bias. Nah, jadi ini ada beberapa masalahnya atau dampak negatifnya. Pertama tadi karena bisa kehilangan pekerjaannya. Yang kedua bisa menurunkan kreativitas manusia dan kemampuan berpikir kritis manusia. Kemudian yang ketiga adalah masalah etis tadi ya, pelanggaran privasi. Nah, sekarang kita sudah menemukan informasi yang kita cari atau dampak negatif daripada AI. Nah, sekarang kita mau sesuaikan dengan opsinya. Ya, adik-adik, kita lihat opsinya. Di pertanyaan yang pertama adalah A. It causes job loss and raises privacy and ethical concerns. Nah, jadi kita perhatikan ini causes. Causes itu berasal dari kata sebab ya. Jadi ini menyebabkan job loss. Nah, job loss. Loss ini kita bisa artikan kehilangan ya, adik-adik, kehilangan. Jadi kalau misalnya kita gabung jadinya job loss, artinya apa? Kehilangan pekerjaan. Jadi ini menyebabkan kehilangan pekerjaan and raises privacy, meningkatkan privacy and ethical concerns, kekhawatiran berkaitan dengan privasi ya. Nah, dan etis. Ini concerns itu apa sih, Kak? Nah, concerns ini bisa kita artikan sebagai kekhawatiran ya. Nah, kayak gitu adik-adik. Jadi kalau digabung semua adalah ini menyebabkan kehilangan pekerjaan dan meningkatkan kekhawatiran berkaitan dengan privasi dan etis gitu. Apakah ini ada tadi di bagian yang kita baca sebagai dampak negatif daripada AI? Ada ya adik-adik ya. Nah, ini ada job loss, ada privacy dan ethical concerns juga ada gitu adik-adik. Jadi ini kemungkinan benar ya. Nah, kalau B, kita coba lihat B.
It increases creativity and productivity among workers. Nah, ini meningkatkan. Nah, ini salah satu kosakata yang selalu muncul ya di setiap teks atau di setiap pertanyaan itu adalah kata increases, teman-teman ya. Jadi increases itu apa? Increase itu artinya meningkatkan ya. Jadi ini meningkatkan kreativitas dan produktivitas di antara pekerja. Nah, kalau dia bilang meningkatkan kreativitas dan produktivitas itu namanya positif, ya kan teman-teman? Jadi ini kalau seperti ini positif nih teman-teman ya. Sedangkan di pertanyaannya adalah the main negative impact ya. Jadi ini pastinya salah ya gitu. Nah, C. It helps diagnose disease and reduces human errors. Jadi ini membantu diagnosa penyakit ya dan mengurangi kesalahan manusia. Nah, membantu, kata membantu di sini membantu. Nah, ini juga berarti adalah positif, teman-teman ya. Nah, membantu mendiagnosa penyakit. Oke, mengurangi kesalahan manusia itu positif ya. Kemudian D, it improves communication between human and machines. Jadi ini meningkatkan komunikasi antara manusia dan mesin. Meningkatkan komunikasi, meningkatkan. Nah, ini lagi nih. Positif juga ini ya. Nah, secara kalimat. Oke. Kemudian the last one is it create more employment opportunities in all sectors. Ini menciptakan kesempatan, nah ya, bekerja yang lebih di dalam semua sektor. Nah, katanya kesempatan bekerja, padahal tadi kita bacanya bisa kehilangan pekerjaan ya. Jadi ini juga kesannya positif karena katanya lebih banyak lagi kesempatan untuk bekerja. Padahal tadi bilangnya di dalam teksnya salah satunya dampak negatif adalah kehilangan pekerjaan. Jadi kalau seperti itu berdasarkan teksnya jawaban yang tepat adalah opsi A ya adik-adik kita. Nah, jadi jawaban untuk pertanyaan ke-1 adalah opsi A. Saya harap adik-adik bisa paham ya kenapa untuk pertanyaan nomor 1 jawabannya itu adalah opsi A. Oke. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah kita ditanya apa ini? Which statements? Nah, salah satu kosakata yang tidak pernah alfa juga di dalam soal bahasa Inggris, khususnya reading, yaitu kata which. Ya, adik-adik. Nah, which itu apa sih, Kak? Jadi which ini artinya adalah yang manakah. Oke, adik-adik. Yang manakah? Statement. Nah, ini pasti kalau statement kita sudah familiar ya dengan kata statement. Namun mungkin kalau misalnya ada yang belum tahu apa itu statement. Statement itu adik-adik adalah pernyataan ya. Yang manakah pernyataan best reflects. Jadi yang terbaik untuk refleks gitu adik-adik. Refleks itu artinya merefleksikan. Ya, kalau mau lebih gampang lagi bahasanya, mencerminkan gitu ya. Nah, jadi mencerminkan gitu ya. Oke. Mencerminkan the author's attitude. Author's attitude. Author's itu artinya penulis, sedangkan attitude adalah sikap. Jadi kalau kita gabung berarti artinya apa adik-adik? Sikap penulis ya. Nah, jadi yang manakah pernyataan yang mencerminkan sikap penulis yang terbaik gitu loh ya adik-adik ya, best, yang terbaik. Toward terhadap the use of AI in the workplace, terhadap penggunaan AI di tempat kerja. Nah, jadi kata kunci untuk pertanyaan nomor 2 ini kita ditanya adalah the author's attitude ya. Sikap penulis adik-adik. Nah, sikap penulis. Jadi, untuk menjawab pertanyaan sikap penulis, berarti kita harus mengetahui dulu secara keseluruhan apa yang dibahas di dalam
teksnya. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa menentukan sikap apa ya yang ditunjukkan oleh penulis pada teks ini jika kita tidak mengerti apa isi teksnya secara keseluruhan. Maka dari itu, kita penting dulu untuk mengetahui isi teksnya secara keseluruhan. Apakah kita harus membaca semua teksnya? Tentu saja tidak ya adik-adik ya. Kita bisa menggunakan yang namanya teknik skimming. Jadi kalau kita ingin mengetahui keseluruhan daripada isi teksnya, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita gunakan teknik skimming. Nah, yang manakah itu teknik skimming? Dengan membaca kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragrafnya. Oke, sekarang kita baca dulu teksnya dengan menggunakan teknik skimming. Kita mulai dari pertanyaan yang dari paragraf yang pertama, maksud saya ya. Oke, dari paragraf yang pertama kita baca, ingat tadi kita menggunakan teknik skimming, yaitu baca kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragrafnya. Nah, sekarang kita baca dulu dari kalimat yang pertama ya adik-adik, berarti sampai sini. Sampai workplace. Oke, kita baca dulu. Artificial intelligence atau biasa kita singkat dengan AI is rapidly transforming the modern workplace. Oke, is rapidly itu secara cepat ya. Nah, berasal dari kata rapid ya, rapid. Rapid itu cepat. Jika ada penambahan li maka kita bisa maknai, ya bisa tambahkan secara cepat ya adik-adik. Nah, itu namanya adverb of manner ya, jadi secara cepat. Transforming, bertransformasi, nah gitu. Bertransformasi. The modern workplace. Nah, di tempat kerja yang modern. Nah, gitu. Artinya bertransformasi secara cepat gitu ya. Kalimat terakhir ya, kalimat terakhir dari paragraf pertama ini, kita bisa lihat adik-adik, however, namun, it's growing presence, ya, jadi pertumbuhan kehadirannya ini raises, meningkatkan a critical question. Nah, katanya, namun, meskipun ada transformasinya dengan cepat, tapi memunculkan pertanyaan yang kritis, adik-adik. Ya, apa pertanyaannya? Is the increasing use of AI in workplace more beneficial or harmful to employees? Nah, jadi apakah peningkatan, jadi ini increasing ini apa ini Kak? Increasing ini artinya meningkatkan. Nah, di sini kita bisa artikan peningkatan ya. Oke. Apakah meningkatkan gini? Peningkatan penggunaan, kita juga arti yang ini. Peningkatan penggunaan dari AI di tempat kerja more beneficial, bisa bermanfaat ya, more beneficial ya, lebih bermanfaat, or harmful. Nah, harmful itu apa Kak? Harmful itu artinya bahaya ya, berbahaya. Nah, ya, apakah bermanfaat ataukah berbahaya gitu ya bagi employees. Nah, employees itu apa adik-adik? Employees itu artinya karyawan. Nah, berarti di sini inti dari paragraf yang pertama. Nah, jadi jangan lupa ya, setelah kita membaca kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragrafnya, misalnya tadi kita sudah baca kalimat pertama dan terakhir paragraf yang pertama, kita harus mengetahui apa inti pembahasan dari setiap paragraf yang tadi sudah kita baca tadi, kalimat pertama dan terakhirnya ya. Nah, berarti inti pembahasannya ini adalah ada pertanyaan yang kritis yang ingin dijawab. Apakah penggunaan AI di tempat kerja itu bermanfaat ataukah berbahaya gitu ya. Jadi ini mau dijawab, apakah penggunaan AI itu bermanfaat ataukah berbahaya, kayak gitu ya. Nah, kemudian di paragraf yang kedua kita lihat supporters, pendukung ya. Ini pasti kalau supporters teman-teman udah familiar ya. Supporters adalah pendukung dari AI itu argue, berpendapat atau berargumen bahwa it brings significant advantage. Ini brings. Nah, brings itu ada yang tahu apa itu brings?
Brings itu artinya membawa. Membawa significant advantages. Membawa advantages itu apa, Kak? Manfaat, ya. Manfaat. Oke. Membawa manfaat yang signifikan to business and workers terhadap, jadi sini kita bacanya, ya, terhadap bisnis dan juga pekerja gitu. Nah itu ya. Kemudian kalimat terakhirnya, paragraf kedua kita bisa lihat di ini proponents, mulai dari kata proponents sampai kata fields ya. Proponents ya, para pendukung ini believe AI, mempercayai AI itu can improve productivity, bisa meningkatkan produktivitas gitu. Nah, bisa meningkatkan produktivitas, reduce errors. Reduce itu apa artinya, Kak? Nah, ini juga salah satu kosakata yang selalu muncul dalam setiap teks bahasa Inggris atau soal bahasa Inggris ya. Apa itu reduce? Reduce itu artinya mengurangi ya, mengurangi. Errors itu apa, Kak? Kesalahan. Mengurangi kesalahan and even create new job opportunities in tech related fields ya. Dan bahkan menciptakan kesempatan pekerjaan baru. Nah, in tech related fields dalam bidang apalagi berkaitan dengan bidang teknologi gitu ya adik-adik. Nah, jadi intinya di sini di paragraf kedua apa yang dibahas? Manfaat dari penggunaan AI ya. Jadi di paragraf kedua fokusnya membahas tentang manfaat penggunaan AI. Oke, sekarang kita perhatikan di paragraf yang ketiga gitu ya adik-adik. Paragraf ketiga tadi ini sempat tadi sudah kita baca kalimat pertamanya. Tadi berkaitan dengan di sini ya, dari sini sampai sini kita sudah baca tadi kalau bisa menyebabkan kehilangan pekerjaan atau pengalihan pekerjaan atau kehilangan pekerjaan dan ketidaksetaraan. Oke. Kemudian kalimat terakhirnya dia bilang apa di sini? Kita coba perhatikan ya sampai kata helps. Nah, sampai kata helps, without strict regulations, without. Apa itu, Kak, without? Without itu artinya tanpa ya, tanpa. Oke, strict regulations, tanpa aturan. Regulations itu aturan, strict itu artinya jelas. Nah, jadi tanpa aturan yang jelas atau tegas, strict itu artinya tegas ya, tegas. Tanpa aturan yang tegas, nah gitu. AI could harm more people than it helps. Jadi AI bisa membahayakan, jadi harm itu artinya membahayakan more people, orang-orang daripada apa yang dia bisa bantu ya. Nah kayak gitu. Nah sekarang berarti inti pembahasan dari paragraf yang ketiga adalah berkaitan dengan dampak negatif daripada AI ya adik-adik. Nah sekarang di paragraf keempat kita baca kalimat pertamanya dan terakhirnya juga kita baca dari kata in conclusion, kesimpulannya, nah ini salah satu kosakata yang penting juga untuk adik-adik tahu ya. Apa itu kesimpulan, conclusion ya. Kesimpulannya adalah the use of AI, penggunaan dari AI in the workplace, di tempat kerja offers itu artinya apa adik-adik? Menawarkan ya, menawarkan both opportunities and challenges. Kedua maksudnya apa? Menawarkan kesempatan, ya, opportunities dan juga challenges. Challenges itu artinya tantangan. Jadi katanya kesimpulannya ya, penggunaan AI itu bisa menawarkan kesempatan, bisa juga tantangan atau dampak negatif ya adik-adik. Kemudian kalimat terakhir di sini dari kata government sampai workers kita bisa lihat governments, pemerintah, ya, companies, perusahaan, and individuals atau individu should collaborate, seharusnya berkolaborasi to ensure, untuk memastikan, gini ya, untuk memastikan AI benefits everyone. Jadi AI itu bermanfaat bagi orang-orang, rather than replacing, daripada replacing. Replace berasal dari kata replace yang artinya mengganti, daripada menggantinya
atau mengeksploitasi pekerja. Nah, sekarang. Jadi ini berarti lebih kepada kesimpulan ya di paragraf terakhir ini adik-adik, lebih ke kesimpulannya. Sekarang kita lihat ke pertanyaannya tadi, apa intinya? Nah, intinya adalah kita lihat sikap penulis. Kita mau ditanya ya. Balance and objective. Balance itu artinya seimbang. Adik-adik, seimbang. Oke. Seimbang and objective. Seimbang dan objektif ya. Kenapa dikatakan seimbang dan objektif? Ini kalau dia bagian A, katanya showing both pros and cons. Jadi menunjukkan baik itu pro dan kontra. Nah, bagaimana? Tadi setelah kita baca kalimat awal dan akhir dan kita mengetahui apa inti pembahasan dari setiap paragraf, bagaimana dengan opsi A? Apakah itu seimbang dan objektif? Karena menunjukkan keduanya, pro dan kontra. Nah, ini kalau kita baca tadi berdasarkan teksnya iya ya adik-adik ya. Jadi dia itu menunjukkan antara pro, kenapa dia bisa bermanfaat, kenapa ini AI bisa bermanfaat, dan juga kenapa bisa kontra ya. Jadi ini bisa benar. Kalau B, completely supportive without any concerns. Jadi katanya pokoknya secara penuh mendukung ya, tanpa kekhawatiran apapun. Nah, tidak ya, karena tadi ada juga dampak negatif yang disampaikan. Jadi B bukan. Kalau C, negative and opposed to all forms of AI. Negatif dan opposed, pokoknya melawan semua bentuk daripada AI. Nah, tadi tidak juga serta-merta hanya membahas hal negatif, tapi ada juga hal yang positif. Jadi ini bukan ya. Kalau D, uninterested in discussing the effect of AI. Jadi katanya tidak tertarik ya dalam membahas dampak dari AI. Padahal itulah yang dibahas dalam teksnya, dampak positif dan negatif. Jadi kalau dikatakan tidak tertarik, ini juga kurang tepat adik-adik. Kalau E, optimistic that AI will solve all work-related problems. Katanya optimistic bahwa AI ini akan solve. Tahu solve? Solve itu artinya menyelesaikan ya. Oke, jadi solve itu artinya menyelesaikan all work-related problem, semua masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Oke, padahal tadi katanya ada juga dampak negatifnya adik-adik. Jadi ini juga kurang tepat. Jadi kalau misalnya kita baca ya tadi ya, dari awal sampai akhir, dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, kita melihat bahwa ternyata ini sikap penulis lebih ke balance and objective. Karena menunjukkan bukan hanya hal-hal yang bermanfaat atau manfaat daripada AI ini, tapi juga ada kontranya atau dampak negatif daripada AI. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 2 adalah opsi A ya teman-teman, kayak gitu. Oke, ini adalah pertanyaan jawaban dari pertanyaan yang kedua. Saya harap teman-teman bisa memahami kenapa jawaban dari pertanyaan nomor 2 ini adalah opsi A. Oke, baik, kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. What is the best summary of the text? Nah, kalau kita ditanya what is the best summary of the text, summary, adik-adik ya, summary ini artinya adalah apa? Ini salah satu kosakata yang harus kita tahu juga. Apa sih arti dari kata summary? Summary itu artinya ringkasan ya adik-adik, ringkasan. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik dapat soal yang menanyakan tentang summary atau ringkasan dari teks, jadi summary berarti, oh saya ditanya ini Kak, berkaitan dengan ringkasan. Kalau seperti itu, cara kerjanya seperti apa teman-teman atau adik-adik? Cara kerjanya sama ya, yaitu sama tadi, kita menggunakan teknik skimming dengan membaca kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragrafnya. Kemudian kita harus mengetahui apa inti pembahasan dari setiap paragrafnya. Baru kita menyimpulkan secara keseluruhan apa sih yang dibahas dalam sebuah teks itu. Kenapa misalnya sama? Tadi cara menjawabnya dengan
sikap penulis karena kita harus mengetahui dulu secara keseluruhan apa yang dibahas di dalam sebuah teks itu secara keseluruhan, baru kita bisa menentukan apa ringkasan daripada ini teksnya ya. Nah, jadi karena tadi kita sudah membaca kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragrafnya, sekarang kita bisa menentukan apa ringkasan yang terbaik untuk teks ini. Sekarang kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. AI should completely replace human workers. Nah, katanya ini AI seharusnya completely, seharusnya secara penuh gitu ya, bisa diartikan. Secara penuh replace. Tahu replace? Replace itu mengganti. Jadi secara penuh mengganti human workers. Pekerja ya, manusia, because karena it is faster and more efficient. Katanya karena ini lebih cepat. Katanya lebih cepat ya. Berasal dari kata fast yang artinya cepat, kemudian ditambahkan IR. Ya jadi lebih cepat dan lebih efisien. Jadi apakah karena AI ini seharusnya mengganti pekerjaan manusia karena lebih cepat dan lebih efisien? Tidak ya adik-adik ya. Nah, ini tidak seperti itu kata kuncinya atau inti pembahasannya. Sekarang deh, the use of AI is dangerous and should be banned in all industries. Kalau dia bilang penggunaan daripada AI ini katanya dangerous. Nah, dangerous ini sinonim tadi dengan kata harm ya adik-adik ya. Harm itu apa? Bahaya. Jadi ini dangerous juga artinya berbahaya. Nah, jadi kalau kita mau jawab ini, penggunaan AI itu berbahaya. Nah, itu katanya ya. Berbahaya ya. And should be banned in all industry, dan seharusnya apa itu banned? Dilarang gitu. Dan katanya seharusnya banned, dilarang ya di semua industri. Kalau dia bilang seperti ini berbahaya dan seharusnya dilarang di semua industri, berarti ini cuma dampak negatif. Padahal di dalam teks tadi ada juga dampak positifnya ya adik-adik. Jadi ini juga bukan ya. Kalau C, AI is only useful for technology companies and has no impact on other fields. Jadi AI itu hanya useful. Ya, useful ini apa sih Kak artinya? Useful ini artinya berguna gitu ya. Hanya berguna untuk technology companies. Companies itu apa? Company berasal dari kata company ya, yaitu perusahaan. Oke, jadi katanya AI itu hanya berguna bagi perusahaan teknologi and has no impact on other fields, dan tidak memiliki dampak pada bidang yang apa tuh fields Kak, bidang ya. Oke, bidang yang lain. Apakah seperti itu? Tidak ya. Jadi tidak menspesifikkan bahwa hanya berlaku atau hanya berguna bagi perusahaan teknologi, tapi semua bidang itu berguna ya. Jadi ini juga bukan. Kalau deh AI brings many problems. Ya, katanya AI ini membawa many problems, banyak masalah. But offers, tapi menawarkan no advantages for employees. Jadi tidak ada manfaatnya pokoknya untuk karyawan kayak gitu. Padahal ada juga tadi dampak positifnya di dalam teksnya ya adik-adik, ini juga bukan. Kalau AI in the workplace, AI itu di tempat kerja provides, menyediakan gitu ya adik-adik, menyediakan benefits, manfaat. Oke, menyediakan benefits, manfaat and challenges. Apakah kayak gitu? Iya, ada ya. Menawarkan benefit, menawarkan tantangan. So it must be used responsibly to help both business and employees. Jadi ini harus digunakan secara bertanggung jawab untuk membantu baik itu bisnis dan juga bagi karyawan kayak gitu ya adik-adik. Nah, kalau kita lihat di bagian E, dia membahas juga benefits ya. Dia juga membahas tentang challenges. Nah, di sini juga ada solusi ya. Jadi ini membahas secara keseluruhan daripada isi teksnya ya. Ada membahas tentang dampak positif, dampak negatif, dan juga solusinya. Jadi, jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 3 adalah opsi E ya teman-teman gitu.
Saya harap teman-teman bisa paham ya kenapa bisa kita menjawab atau jawaban dari pertanyaan nomor 3 adalah opsi E. Gitu adik-adik. Oke, jadi cara kerja yang sama ya. Kita lakukan skimming, baca kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragrafnya. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di pertanyaan selanjutnya ini kita ditanya. Oke, kita lihat ya. Which of the following? Nah, ini juga salah satu kosakata yang tidak pernah Alfa di dalam soal bahasa Inggris, yaitu which of the following. Nah, apa sih artinya? Yang manakah berikut ini? Ya, yang manakah berikut ini? Opini are supported by strong reasoning or examples in the text. Yang didukung ya dengan kuat, dengan alasan yang kuat atau contoh di dalam teksnya. Jadi opini yang didukung dengan alasan yang kuat, opini adik-adik ya, opini yang didukung dengan alasan yang kuat dan contoh yang kuat di dalam teks. Nah, ini adik-adik kalau kalian lihat atau kita lihat di sini ada yang seperti ini. Berarti kita baca di sini. There is more than one correct answer. Ada lebih dari satu jawaban yang benar. Ya, ada lebih satu dari jawaban yang benar. Click on every correct answer. Jadi klik pada setiap jawaban yang benar. Nah, gimana cara kerjanya, Kak? Karena kita ditanya adalah opini yang mendukung atau yang didukung oleh alasan yang kuat atau contoh yang kuat, maka cara kerjanya kita baca dulu ini pernyataannya. Ya, jadi jangan sampai teksnya dulu dibaca, hendak itu kebalik ya adik-adik. Jadi baca dulu pernyataannya, baru kita sesuaikan dengan teksnya. Nah, contoh. AI improves workplace efficient by handling repetitive task. Ya, jadi AI itu meningkatkan efisiensi di tempat kerja, kayak gini ya, meningkatkan efisiensi di tempat kerja by handling repetitive tasks. Nah, repetitif itu apa sih, Kak? Berulang ya, tugas yang berulang. Nah, jadi meningkatkan efisiensi di tempat kerja dengan menangani tugas yang berulang atau rutin. Ya, kita bisa juga artikan seperti itu. Atau rutin. Kita coba cek apakah ada kata seperti itu. Kita coba cek ya adik-adik sini. Nah, kalau kayak gitu berarti cari di bagian yang manfaat ya. Kenapa? Karena tadi di bagian manfaat itu yang pastinya membahas tentang hal-hal yang positif ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. AI can handle routine jobs with accuracy and speed. Kayak gitu adik-adik. Coba lihat. AI bisa menangani routine jobs. Routine jobs ini sama dengan repetitive task. Oke, jadi tugas yang berulang ya. Kalau tugas yang berulang berarti pekerjaannya rutin ya. Nah, menghandle pekerjaan yang rutin. Nah, ini juga. Jadi jangan coba mencari tidak ada repetitive task-nya di dalam teksnya ya. Jadi jangan sampai itu biasanya tertulisnya adalah bagian atau kata yang sama atau kata yang berbeda, maksud saya kata yang berbeda dengan makna yang sama gitu. Jadi kata yang berbeda adalah routine jobs, padahal maksudnya sama dengan repetitive tasks. Jadi menghandle pekerjaan yang rutin dengan accuracy and speed. Accuracy and speed bisa bermakna efisiensi. Nah, bisa bermakna efisiensi ya. Jadi berarti kalau seperti ini di pilihan yang pertama tadi di nomor 4 ini berarti benar gitu. Adik-adik ya. Kalau B, AI eliminates the need for human workers. Nah, ini tadi kalau kita baca, AI itu mengeliminasi kebutuhan daripada pekerjaan manusia. Nah, apakah ada tadi di bagian negatif tadi yang kita baca? Tidak ada ya, lebih kepada pelanggaran privasi, lebih kepada kehilangan pekerjaan, tapi bukan berarti mengeliminasi kebutuhan. Nah, ini tidak ya. Kemudian over reliance, kelebihan daripada AI itu may reduce human creativity and critical thinking. Nah, jadi katanya kelebihan pada AI itu bisa mengurangi kreativitas manusia dan
critical thinking manusia. Ini tadi kalau kita baca di paragraf yang ketiga ada ya teman-teman ya. Jadi salah satu dampak negatifnya adalah, nah ini di sini salah satu dampak negatifnya yaitu mengurangi kreativitas dan critical thinking. Kalau ini terlalu berlebihan menggunakan AI. Nah, jadi kalau terlalu berlebihan menggunakan AI, maka bisa mengurangi kreativitas dan critical thinking. Tadi kita sudah baca di paragraf yang ketiga ya adik-adik. Oke. AI raises privacy and ethical concerns that require regulation. Jadi AI ini meningkatkan kekhawatiran privasi dan etis, gitu ya, membuat atau menimbulkan kekhawatiran privasi dan etis yang membutuhkan regulasi atau aturan. Ini tadi kita sempat baca ya, salah satu dampak negatifnya dari AI yang ada di paragraf yang ketiga. Kemudian yang terakhir, AI itu hanya bermanfaat, only benefit people working in the technology industry. Nah, pada tadi kita baca ternyata bukan cuma di teknologi industri ya, di bagian bidang-bidang lain juga bermanfaat. Jadi ini berarti tidak tepat. Kalau seperti itu, jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 4 adalah pernyataan 1, pernyataan 3, dan pernyataan 4. Oke, baik adik-adik, saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini pada mata pelajaran bahasa Inggris lanjutan. Saya harap adik-adik bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.